Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Ana dalam video pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pada pembelajaran 3. Pada hari ini, kita belajar bersama Dayu. Dayu bercerita dengan temannya kalau kemarin bertemu dengan badut yang lucu di sebuah swalayan. Kemudian terjadilah perbincangan dengan teman-temannya. Badut merupakan sebuah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Badut memberi pelayanan berupa hiburan ke anak-anak. Dayu dan teman-temannya mencari tahu tentang kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat tentang pengertian kegiatan ekonomi yang kalian pelajari pada materi subtema 1 yang lalu? Nah, kalau ada yang lupa, kita pelajari lagi ya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sekarang, kalian amati kegiatan ekonomi pada gambar berikut. Kegiatan ekonomi dalam pembuatan buku diawali dengan kegiatan memproduksi buku. Kemudian, kegiatan distribusi buku, dan akhirnya sampai kegiatan mengkonsumsi buku. Jadi, macam-macam kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, sekarang buku merupakan sumber ilmu. Buku disebut sebagai jendela dunia. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Yogyakarta. Di sini ada gambar kampus UGM Yogyakarta. Kota Yogyakarta ini memiliki banyak sekali keunikan, seperti yang sudah kalian pelajari di pembelajaran 2 kemarin. Dan di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik dapat dilihat dari segi fisik dan sosial budaya. Karakteristik daerah istimewa Yogyakarta adalah 1. Karakteristik fisik meliputi tempat wisata, bentuk rumah, gunung,
sungai, dan alat transportasi. Di Yogyakarta terdapat banyak bangunan sekolah dan perguruan tinggi, sehingga banyak orang yang datang ke Yogyakarta untuk belajar. Dan akhirnya Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik sosial dan budaya yang meliputi agama, acara adat, dan suku bangsa. Di sekolah kalian terdapat banyak keragaman karakteristik. Bagaimana sikap kalian dalam menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah? Sikap dalam menyikapi keberagaman karakteristik diantaranya 1. Saling menghormati, 2. Saling menghargai, 3. Tidak membeda-bedakan dalam berteman, 4. Tidak saling mengejek, 5. Hidup rukun, 6. Memberi bantuan tanpa melihat perbedaan karakteristik yang ada. Di awal sudah disinggung kalau Yogyakarta memiliki banyak sungai. Di antaranya bernama Kali Gajah Wong. Nama Kali Gajah Wong ini memiliki asal-usul. Ingin tahu cerita asal-usul Kali Gajah Wong? Bu Ana ceritakan ya. Jangan lupa disimak dengan baik. Judulnya adalah Kali Gajah Wong. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tidak bisa bekerja hari ini, kata si Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan bantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol.
Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebuah kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan mengkilap. Setelah itu, mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kertipejok pada si Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari. Jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut. Jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata si Kertipejok. Terima kasih Kerti. Lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata si Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kertipejok menjemput Kiai Dwi Pangga pergi. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo, sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir dalam hati. Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam. Arusnya juga cukup deras. Aneh. Kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tidak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap, mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kiai Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan. Mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tidak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai. Karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih
karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Demikian cerita yang berjudul Kali Gajah Wong. Menarik bukan? Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan sesuai isi cerita Kali Gajah Wong. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? 2. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Coba kalian tulis di buku tulis ya. Cerita Kali Gajah Wong berasal dari Yogyakarta. Cerita tersebut termasuk legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita rakyat yang menceritakan tentang kejadian suatu tempat. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Jangan lupa soal dan jawaban ditulis di buku catatan kalian. 1. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? 2. Sebutkan macam-macam kegiatan ekonomi. 3. Sebutkan 4 karakteristik fisik yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta. 4. Mengapa daerah istimewa Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar? 5. Bagaimana sikap kalian menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah? Mudah bukan? Demikian pembelajaran 3 pada kali ini. Tetap rajin belajar, jaga kesehatan, berdoa, dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.